Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Leli Perawati Boromarbun, SPD MPD dari UPTD SMP Negeri 3 Pulau Rakyat. Saya di sini sebagai mahasiswa PPG angkatan ketiga dari LPTK UISU. Di sini saya akan menayangkan video pembelajaran PPR kedua saya dalam siklus kedua. Mari kita menyaksikan. Terima kasih. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Iya, betul ya, semuanya baik. Nah, sebelum pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu, sekalian nanti disiapkan oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, coba disiapkan dulu, nak. Kita berdoa dulu. Over. Stand up, please. Give greet to our teacher. Good morning, Ma'am. Good morning, student. How are you today? I'm fine, Ma'am. Thank you. And Ma'am. I'm fine. Thank you. Sit down, please. Yes, Ma'am. Ini Ibu absen dulu ya, siapa yang sudah hadir. Adelia, ya, Revaldo, Noval, Evaldi. Oke, berarti hadir semua ya kak ya. Silakan bangkit berdiri. Ayo, kita menyanyikan bersama-sama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah hari pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tunjukkan kami siap berdoa. Tangan diputar, lumpur-lumpur tangan dikurung, bulan melihat di pagar bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, kita berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cepat. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga lecet. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Anak muda dan sahabat guru kreatif Indonesia, selamat belajar ya. Oke, tepuk tangan ya, ya. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu apa itu kesepakatan kelas kita dulu ya. Gimana supaya saat pembelajaran kondisi belajar kita kondusif. Kesepakatan kelas yang kita lakukan yang pertama adalah konsentrasi, mempertahankan
mendengarkan saat pembelajaran berlangsung. Kedua, saling menghargai pendapat teman. Ketiga, saling bekerja sama saat diskusi. Yang keempat, permisi kalau mau ke kamar mandi. Nah, tidak boleh makan di dalam kelas. Kemudian tidak boleh tidur di dalam kelas saat belajar. Kemudian jangan tidur saat belajar berlangsung. Kemudian tunjuk tangan apabila ingin bertanya saat kita melakukan diskusi. Baik, itu kesepakatan kelas kita untuk diperhatikan dan dilaksanakan ya. Sebelum kita masuk di bab 4 ini, kemarin kita sudah mempelajari tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian persatuan dan kesatuan? Ayo, siapa yang tahu? Oke, silakan Aldi, berdiri. Oke, tepuk tangan buat temannya. Ya, pasti ingat ya apa itu persatuan dan kesatuan, yaitu utuh dan tidak terpecah belah. Baik, yang kedua, sebutkan contoh-contoh perilaku persatuan dan kesatuan yang ada di sekitar kalian. Siapa yang bisa? Oke, Noval, silakan berdiri nak, kuat suaranya nak. Contoh-contoh perilaku persatuan dan kesatuan. 1. Saling menghormati dan menghargai antara satu dengan lainnya sebagai sesama teman. 2. Menerima dan menghargai pendapat teman. 3. Tidak membeda-bedakan dalam memperlakukan teman yang satu dengan lainnya. 4. Menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. 5. Berperilaku sopan dan santun kepada semua warga di sekolah, baik bapak, ibu guru dan teman-teman di sekolah, keluarga dan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. 6. Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. 7. Menaati peraturan yang tertentu di sekolah. 8. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 9. Menjaga nama baik sekolah dengan cara meraih prestasi dan tidak melakukan hal seperti tawuran di luar lingkungan sekolah. Iya, bagus, tepuk tangan banyak. Dalam materi kita hari ini, ya, kalau kita lihat dari aspek pengetahuan, yang pertama melalui kegiatan menonton video, peserta didik mampu menganalisis dengan baik konflik keberagaman yang terjadi di Indonesia. Kedua, melalui membaca berita, peserta didik mampu menjelaskan dengan baik penyebab terjadinya konflik SARA yang ada di Indonesia. Melalui kerja kelompok, peserta didik mampu mengaplikasikan dengan baik perilaku toleransi terhadap keberagaman melalui tindakan-tindakan sederhana. Nah, kalau untuk aspek keterampilan, 1. Dengan penerapan model pembelajaran proyek berselimut, peserta didik mampu membuat produk infografis kebinekaan Indonesia. Dengan penerapan model pembelajaran proyek berselimut, peserta didik mampu mempresentasikan secara kelompok kolaboratif hasil diskusi produk infografis kebinekaan Indonesia di depan guru dan teman dengan baik dan cermat, ya. Sebesar kita hidup berlimpah, di mana mayoritas besar kita minoritas dalam rasa solidaritas. Kami berdoa diri sendiri, namun berusaha lalu saling menghormati, cinta dan
Kalau ada yang kurang kertasnya, pengen bantu lagi. Kalau ada yang kurang kertasnya, bukan lagi ya. Bukanlah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Sadarilah masa berganti,
ada yang lebih bagus lagi ya. Dari 3 tampilan tadi yang Ibu lihat bagus adalah kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Baik ya, perhatikan kamu sudah selesai presentasi ya. Ini penutup. Ayo, dari apa yang sudah kita pelajari, dari berbagai kelompok yang sudah tampil, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, silakan Marina ke depan untuk memberikan apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Dari kesimpulan dari tema kita tadi, materi yang sudah kita pelajari hari ini, dengan kita diskusi ya, nah sudah ditarik garis merahnya bahwa kebinekaan Indonesia terdiri dari beberapa keberagaman, baik keberagaman gender, suku, agama, ras, dan antar golongan, di mana perbedaan itu semua adalah untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Bukan berarti berbeda-beda kita jadi pecah, tapi dengan perbedaan itu kita bisa menyatu ya, sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya iya. Kalau kita lihat kedua pelangi itu indah tak kalau cuma satu warna? Kalau dia 2 warna, 3 warna, tapi dengan banyaknya warna dia jadi makanya disebut dengan pelangi. Kalau dia hanya 1 warna, berarti kita sebutnya misalnya warna merah ya merah saja, tapi dengan beragam warna kita sebutnya seperti pelangi. Indah kita lihat itu. Nah, dengan perbedaan yang kita rasakan di negara kita ini ya, bahwa Indonesia ini sangat sekali negara lain itu menunjukkan keberagaman yang ada di Indonesia. Kenapa? Agama aja yang dipercayai ada 6. Tapi kita Indonesia hidup dengan rukun, damai. Walaupun memang ada konflik-konflik yang memecah belah, tapi kalian sebagai generasi penerus bangsa, dirasa kamu sudah paham. Jika ada orang yang ingin memecah belah kita, itu bukan hal yang baik untuk itu. Walaupun kamu dibayar orang. Kenapa? Resikonya untukmu sendiri. Contoh, kau tawuran, otomatis orang tawuran ini silap-silap kata mau melakukan tindakan kriminal sehingga terjadinya pembunuhan. Apakah kalian ingin belum waktunya untuk mati? Tidak. Jadi Ibu harap kalian sebagai generasi penerus bangsa bisa memilah-milah hal yang baik dengan yang tidak baik. Hal yang baik itu adalah untuk masa depanmu. Yang menentukan dirimu sukses itu adalah dirimu sendiri, bukan orang tua. Orang tua adalah faktor pendukung. Contoh, kalau ada orang kaya, orang tuanya misalnya dua-duanya dokter, sudah, tapi anaknya nggak mau kuliah, malas aku bosan kuliah. Apa arti kekayaan orang tuanya tadi? Tidak ada, nihil, karena anaknya tidak mau kuliah. Tapi ada anak orang miskin, ya, orang miskin, orang tuanya, tapi anaknya ini giat sekali belajar. Bisa dia berhasil? Dari bagaimana? Belajar dan mengikuti. Sekarang di online itu bisa kamu lihat di Google ada namanya program beasiswa. Bu, bagaimana mendapatkan beasiswa? Ada perintah-perintahnya di dalamnya. Apakah kalian menjawab soal?
daripada saling membeda-bedakan atau mengelompok-kelompokkan. Karena kita di sini tujuannya sama, yaitu belajar. Ya? Paham? Oke, baik, terima kasih. Dari tadi yang sudah kita simpulkan dari teman dan ibu, ada refleksi. Siapa kira-kira yang bisa merefleksikan? Oke, silakan tanda tangan. Ya, ini refleksi dari materi kita hari ini. Dari pembelajaran hari ini, saya dan teman-teman semakin memahami apa itu kebinekaan di Indonesia. Dari keberagaman suku, agama, dan budaya, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kami. Dan hal yang paling berkesan pada hari ini adalah kami dapat belajar dengan happy, aktif, dan menyenangkan. Baik, silakan untuk kembali. Baik, demikian tadi. Tepuk tangan dulu buat teman yang tadi sudah memberikan. Nah, tadi kita itu sudah memberikan RKPD-nya. Sekarang ibu bisa kembali RKPD-nya. Sudah tadi. Ya. Nah, ada juga tugas yang ibu berikan melalui WA group ya. Nanti kalau dicek di HP-nya untuk pertemuan berikutnya ya, tugasnya itu harus sudah diselesaikan.